video tentang teks narasi ya. Kemudian anak kemudian juga sudah membuat praktek membuat kalimat narasi berdasarkan pengalaman dan tadi yang di rumah dan di hiburan. Secara prinsip berarti untuk memahami proses teks narasi itu apa dengan berbagai kegiatan, kemudian menerapkan mengaplikasikan di dalam membuat narasi dengan sendiri, apa yang pengalaman sendiri sudah mengaplikasi. Untuk refleksinya ada refleksi pokoknya berbeda dengan yang dulu, karena menurut beberapa riset yang paling mereka minati sekarang ini adalah short video gitu ya, short video, dan mereka scroll mereka mencari konten yang pendek. Berkaitan dengan disampaikan oleh teman-teman tadi, boleh itu kita menghadirkan apa yang belum pernah dilihat oleh anak-anak dengan video, dengan foto itu boleh. Akan lebih bermakna lagi Pak Hasan. Maju dulu kali ya. Ya ini biar kena gitu. Biar kena. Maksudnya biar dapat kliknya. Sini teman saya. Jadi memang anak-anak itu perlu aha momen. Aha momen itu apa yang dijelaskan Pak Anto kemarin coba? Hei, makan bayi dengan itu. Ya tangannya gitu semua tangannya. Bapak guru nggak mau lanjut biar pulang jam 4. Yuk bareng 1 3. Aha. Pak Wisnu belum mau. Yuk 1 3. Aha. Kira-kira apa yang ngerti itu? Anak-anak menemukan sesuatu yang semula mereka belum paham menjadi paham. Nah itu intinya seperti itu, salah satu yang diinginkan itu. Dibanding Ibu Emi, Ibu Emi ya. Jadi hewannya tadi apa Pak? Yang Asiatis. Yang gitu tadi Pak. Pesut Mahakam Pak. Pesut Mahakam itu berarti di Sungai Mahakam. Itu termasuk hewan? Yang satunya? Anoa. Rasa keringetan menunggu itu. Anoa. Pesut Mahakam sama Anoa ini kita berbagi biar kita semua belajar. Pesut Mahakam, Anoa. Oke, dilihatkan. Bahkan ada fenomena sekarang ini pesut Mahakam. Pesut Mahakam itu banyak yang mati karena tersangkut jaring-jaring nelayan. Lu kok belajar? Iya, guru Pancasila. Iya, belajar juga tertangkap jaring-jaring para nelayan dilimpahi Pak Eko gitu, sehingga yang dilakukan Pak Hasan ini tadi Pak Hasan ini di pengalaman belajarnya memahami terus apa? Lali apa ini itu? Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Yuk bareng. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Paham dulu, kemudian aplikasinya yang penting Mas. Aplikasinya. Jadi ketika dia sudah tahu tentang pelajaran tentang Pesut Mahakam, kemudian Anoa, aplikasi yang siswa lakukan itu apa? Kalau Bu Amel tadi menyampaikan ada kartu, ada membuat buku tentang binatang tadi ya, fabel ya, fabel itu aplikasi. Pada tahapan aplikasi sudah menyentuh tahapan aplikasi. Tadi Bu Amel menyampaikan refleksinya belum. Refleksi tidak harus kita tunda sampai pertemuan selanjutnya. Ketika kita proses dalam pembelajaran itu, kita tanya anak-anak hal apa yang kamu ketahui sekarang ini dan apa yang ingin kamu ketahui yang akan datang tentang cerita narasi ini. Hadirkan cerita narasi itu di kelas. Contohnya apa Bu Amel kalau wujud nyatanya dalam kehidupan sehari-hari cerita narasi itu? Buku itu ya? Pengalaman. Menulis. Oke, dan dengan tadi mengenalkan di perpus, itu sudah pada tahapan mengaplikasi, begitu.
merefleksinya nanti dikembangkan. Saya punya contoh. Pak Hasan boleh duduk, apa ya? Jadi contoh anak-anak sekarang itu kan mereka ekspresif Bu, sekarang anak-anak itu. Tadi di kantor ada yang dikerjain saya, oh Pak Wisanto tadi. Ada 3 anak kelas 3 itu, Pak Wisanto sampai ungker. Pak Wisanto bingung. Kayak ungker itu, Pak Wisanto cuma bingung. Nah, bagaimana tadi Pak Hasan bisa tahapan merefleksi kemudian mengaplikasi merefleksi dan dengan prinsip BBM apa BBM teman-teman? Berkesadaran yang disampaikan Pak Anto tadi. Terus apa yang B kedua? Bermakna sama M-nya jangan menyenangkan tapi menggembirakan. Yuk bareng, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Contohnya seperti ini, saya minta teman-teman bantu saya. 1 Awan, 2 Pak Wisnu, 3 Pak Farozi, 4 Pak Hasan lagi. Ayo maju. Bantu saja. Udah lembu lagi. Ya. Ini maju benar itu. Jajar, kita jajar. Agak bongkong ibu kepala nggak apa-apa ya? Biar kelihatan. Yuk, ayo Mas. Musuh langsung ya. Ya, baik, kita sejar ya. Sesekali tidak usah video, sesekali ya video boleh untuk pengantar ya. Jadi misalkan seminggu ini saya belajar di luar terus untuk IPA karena pembelajarannya adalah tentang vertebrata dan avertebrata. Nanti boleh dikembangkan ini, anak-anak membuat kostum, anak-anak membuat poster, anak-anak membuat bentuk apa yang mereka inginkan dengan tema vertebrata dan avertebrata itu. Jadi ciri dari pembelajaran mendalam itu adalah tidak pada tahapan memahami saja, dia juga mengaplikasi. Jadi tidak usah membayangkan mengaplikasi itu terlalu jauh, gini itu sudah mengaplikasi. Misalnya saya ketua kelompoknya ini ya, dibagi kelompok ini sudah ada saya, Pak Awan, Pak Wisnu, Pak Alesi, dan Pak Hasan. Salah satu. Gak tahu baik kelompok besar ya. Kecuali Pak Farozi. Salah satunya seperti ini contohnya. Kalau kita belajar tentang vertebrata, kan ada contohnya nih. Contoh hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya yang pertama, ya. Contohnya yang pertama. Maaf, ini saya kalau ketemu anak-anak itu nyapanya mereka ke saya itu gini Bu. Pak Rais. Apa itu? Ada maksudnya di dalam pembelajaran. Yang pertama itu misalkan invertebrata. Teman-teman ikuti saya. Invertebrata. Ini udah jadinya nanti. Invertebrata. Tidak memiliki tulang belakang. Vertebrata memiliki tulang belakang. Contohnya sapi. Ketika dia baru menyebutkan saya sapi gitu, anak-anak seneng loh kayak gini, apalagi kelas 3. Iya, yang kelas 6 mungkin kurang suka karena kelas 3 butuh yang ekspres dulu. Saya sapi gitu. Ketika dia menyebutkan saya sapi, dia itu baru memahami. Ketika dia meningkatkan lagi, saya pancing lagi. Ada semua dokumentasi di HP saya kalau mau melihat. Ketika guru memancing lagi, saya sapi. Ayo, sapi itu bagaimana? Menurutmu sapi itu, kau pernah lihat sapi? Pernah. Dia nyambung lagi nih. Sapi adalah hewan pemakan tumbuhan. Ada materinya di next materi itu memang seperti itu. Setelah penggolongan, kemudian makanannya, kemudian apa dan seterusnya. Sapi adalah pemakan tumbuhan. Suaranya adalah oh. Kemarin yang pas Pak Menteri datang itu Miss Rina sama Miss Mera itu juga spellingnya bagus ya, hewan-hewan itu kemarin. Nah gitu. Itu selesai saya karena satu kelompok. Contoh yang lain, saya menggambarkan dirimu juga boleh
Contoh yang lain adalah gajah. Contoh yang lain adalah gajah. Dideskripsikan lagi gajah itu binatang yang kecil seperti Pak Nugroho atau gimana gitu. Jangan saya. Boleh seperti itu. Bagaimana pengaplikasi yang lainnya? Pengaplikasi yang lainnya misalkan dia mengembangkan lagi dengan nama ilmiahnya atau bahasa Inggrisnya misalkan elephant gitu, misalkan sudah pada tahapan dia mengaplikasi. Pak Wisnu juga lagi misalkan yang mamalia apalagi itu selain saya Saya suka buka mulut yang lebar. ekspresi beliau ini membuka mulut yang lebar. Saya tinggal di mana Pak? Saya tinggal di sungai. Pak Aziz silakan. Saya adalah kuda. Palingnya memang mengajar itu kayak orang gila teman-teman. Ya benar. Dan orang ngono-ngono wae. Ngajar yang anak kan cuma gini, duduk, nyetel film, ngomong karo linggo gini nih. Anak-anak, vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Selesai. Tapi apakah itu berkesan terhadap anak-anak? Belum tentu. Pak Asnan, bagiannya. Seperti tetangga saya. Dan suka makan kacang seperti teman saya. Boleh. Teman-teman juga bisa memodifikasi pertemuan ini dengan misalkan memberikan tugas untuk membuat kostum misalkan, atau sekedar tempelan atau apa, gambar juga boleh. Pak Wisnu bawa gambar gajah misalnya, saya gajah dan seterusnya. Aplikasinya kemudian nanti kalau sekolah juga misalkan mengizinkan gitu ya, suatu saat kita belajarnya ke kebun binatang gitu. Kita lihat contoh nyatanya di kebun binatang di Berolok kan banyak banget. Gitu. Jadi dengan seperti itu yang namanya berkesadaran, bermakna dan menggembirakan itu pasti otomatis. Jadi tinggal kita itu sebetulnya mau atau tidak untuk melakukan ini. Begitu teman-teman gambarannya. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya? Ya kita menyadari bahwa tugas kita guru itu agar selalu anak-anak itu merindukan hadir kita di kelas maupun di luar. Itu yang paling penting. Matur nuwun, teman-teman.